siang teman-teman. Saya Dina Herdiana dari Solidaritas Perempuan Kinasih bersama teman-teman Mitra Wacana sedang berada di Rumah Biyung Indonesia. Dan di depan saya ada Mbak Ani Biyung. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di Rumah Biyung Indonesia di Bantul. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya, rumah yang sangat dekat dengan alam, yang sangat menyatu dengan alam, dan sekaligus kita bisa merenung setiap hari ya Mbak, berefleksi bagaimana aktivitas kita, partisipasi kita, kontribusi kita terhadap alam. Terima kasih. Pada siang hari ini kita akan lebih banyak berbincang santai tentang apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai perempuan terhadap kelestarian bumi, lingkungan, terutama dari apa-apa yang sudah kita keluarkan maupun sudah kita hasilkan dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, secara umum seperti itu, tetapi nanti kita akan lebih banyak membahas tentang kesehatan reproduksi perempuan dan soal pembalut kain ya Mbak. Nah, nanti ini juga ternyata narasumber kita siang hari ini itu memproduksi pembalut kain ya Mbak, betul? Ya. Iya. Oke, sangat ini ya Mbak, udah progresif. Sudah ada komitmen untuk melestarikan lingkungan, terutama bumi ya Mbak. Nah, nanti kita akan banyak membahas soal itu. Nah, tapi sebelum itu boleh Mbak perkenalan diri dulu. Sekarang sedang sibuk apa, atau selain di selain di Biyung Indonesia, di mana lagi kesibukannya? Silakan Mbak. Ya, terima kasih sekali lagi atas undangannya untuk ngobrol santai, kemudian atas kedatangannya di Rumah Biyung Indonesia. Saya Westiani Agustin, biasa dipanggil Ani, pendiri sekaligus pengelola dari Biyung Indonesia. Nah, Biyung Indonesia itu sebenarnya sebuah aktivitas dan usaha sosial. Jadi fokus kami adalah di kampanye untuk kesehatan perempuan dan lingkungan. Nah, kaitannya untuk aktivitas kampanye ini, kami harus punya support sistem pendanaan, yaitu dari unit usaha kami. Jadi kami menjalankan secara paralel aktivitas kampanye edukasi sekaligus usaha sosial, begitu. Oke, kalau unit usahanya sendiri sudah itu berarti ada artian ada rumah produksi lain atau bagaimana Mbak? Kami memproduksi sendiri. Untuk saat ini memang kami baru fokus pada memproduksi produk-produk yang mendukung untuk menstruasi sehat. Terutama saat ini kami memang memakai media pembalut kain untuk media edukasi untuk mengangkat isu kesehatan perempuan dan lingkungan. Jadi kami produksi pembalut kain, kemudian juga pendukung lain seperti sabun cuci dari minyak kelapa dan teman-temannya, begitu. Jadi dari usaha sosial ini kami langsung digunakan untuk edukasi dan kampanye tentang kesehatan perempuan dan lingkungan. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, di awal sejarah kenapa ada kemudian Mbak Ani dan teman-teman menghasilkan pembalut kain tadi, selain untuk lingkungan, untuk kesehatan perempuan, apakah ada hal lain yang mendorong kemudian pembalut kain aja kayak gitu? Ya, berawal dari karena latar belakang kami adalah dari pendidikan lingkungan, di mana selama ini dalam perjalanannya ketika kita bicara lingkungan, ketika kita bicara konservasi, atau kita bicara tentang satu upaya untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, salah satunya adalah sampah. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan adalah kontributor sampah terbesar dari konsumsi bulanannya, yaitu dari pembalut sekali pakai. Disitulah kami merasa sangat sedih, prihatin, dan juga marah ya, karena situasi ini kita sebenarnya ini kan kita terjebak. Kita bukan aktor dan kita bukan secara sengaja menjadi penyumbang sampah, tetapi bahwa
karena menstruasi adalah satu hal yang melekat dalam ketubuhan perempuan, dan pembalut adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari tugas bereproduksi perempuan, sehingga yang saat ini ada dan tersedia itu adalah pembalut sekali pakai, sehingga perempuan seperti dibatasi atau bahkan sama sekali tidak punya akses dan kontrol terhadap kebutuhan utamanya, dalam hal ini pembalut menstruasi. Nah, dari situlah keprihatinan kami untuk mengelola isu ini, kemudian melihat bahwa irisan ini belum ada yang mengangkat secara mendalam, sehingga kami menganggap bahwa ini penting untuk dijalankan. Dan kemudian akhirnya di situ awalnya kami mengelola sebuah aktivitas di mana itu sebenarnya edukasi tentang ada irisan yang sangat dekat kaitannya dengan kesehatan perempuan dan juga dengan pelestarian lingkungan. Jadi kita mau mengangkat dua hal yang sebenarnya selama ini seolah-olah punya batas yang sangat jauh, tetapi bahwa sebenarnya dia sangat beririsan dan sangat dekat gitu. Oke. Sebelum menarik banget menurut yang disampaikan Mbak Ani tentang ada keterkaitan yang sangat dekat, yang sangat beririsan antara perempuan dengan lingkungan, dan apa yang perempuan gunakan itu juga sangat-sangat dekat dengan lingkungan gitu. Nah, sebelum ke situ kita masuk dulu nih Mbak ke kesehatan reproduksi. Terkait pembalut kain dengan pembalut bisa dibilang kimia ya, itu ada nggak perbedaan atau bahkan perbedaan yang signifikan untuk kesehatan reproduksi perempuan? Ya, jadi mundur sedikit kalau mau bicara tentang kesehatan reproduksi, bahwa bagian dari kesehatan reproduksi perempuan adalah tentang menstruasi. Kemudian di dalamnya ada juga tentang hak menstruasi yang sehat. Hak menstruasi yang sehat itu salah satunya adalah pembalut yang aman, ya, pembalut sebagai penampung cairan darah menstruasi. Nah, yang aman itu adalah yang sehat dan aman, itu yang sehat bagi tubuh perempuan dan juga aman buat dirinya dan juga untuk lingkungannya. Artinya pasca konsumsi, pasca pemakaian pembalut itu juga harusnya aman untuk lingkungan, karena sebaiknya setiap aktivitas manusia itu tidak menghasilkan sesuatu yang merusak lingkungannya. Itu rumus pertama. Yang kedua, bahwa pembalut yang dalam sejarahnya perempuan sejak zaman dulu beradaptasi dengan tugas reproduksinya dalam siklus menstruasi rutinnya. Perempuan memakai serat alam yang ada di sekitarnya. Kemudian ditemukan teknologi kain, akhirnya dipakai untuk penampung darah menstruasi, dan akhirnya ditemukanlah teknologi pembalut sekali pakai. Waktu itu ditemukan saat era Perang Dunia Kedua. Nah, disitulah dimulai industri pembalut sekali pakai. Nah, atas nama modernitas dan aktivitas perempuan yang dituntut aktif, produktif, disitulah kita kemudian disodorkan sesuatu hal yang kita sebenarnya tidak paham itu dibuat dari mana, bahan materialnya apa, sehingga kita hanya tahu bahwa hanya ini satu-satunya alat penampung darah menstruasi kita, yaitu pembalut sekali pakai. Sementara dalam pengembangan desain produknya, pembalut sekali pakai yang dulu awalnya dibuat dari material 100% kapas, hari ini kalau kita mau buat pembalut dari 100% kapas itu akan membutuhkan biaya produksi yang sangat mahal, sehingga dibuatlah produksi pembalut sekali pakai yang terjangkau, yaitu yang memakai bahan-bahan yang dengan biaya yang sangat murah, dari bahan daur ulang kertas, kemudian kapas sintetis, kemudian untuk
mempercantik, kemudian membuat itu higienis, dibuatlah pemutih. Kemudian karena kita punya stigma juga bahwa darah menstruasi itu kotor dan amis dan lain-lain, sehingga dibuatlah pembalut itu ditambahkan pewangi. Sementara itu adalah zat-zat kimia yang sebenarnya kulit perempuan sangat sensitif, apalagi di area vagina kita itu sangat sensitif terhadap zat-zat kimia tersebut. Sehingga itulah awal mula juga kenapa banyak perempuan yang mengalami gangguan saat memakai pembalut sekali pakai. Jadi disitulah sebenarnya kesadaran yang kita mau buka, bahwa kita harus tahu bahwa kita punya hak atas menstruasi yang sehat. Salah satunya adalah pembalut yang aman untuk tubuh kita dan juga untuk lingkungan kita. Sementara pemakaian pembalut sekali pakai, dia tidak hanya berdampak memberi dampak tadi gangguan, iritasi, gatal-gatal, dan juga setelah pakai kebanyakan dari kita pasti membuangnya. Dan itu memang belum ada sistem pengelolaan untuk sampah pembalut sekali pakai, sehingga memang kebanyakan dan hampir semua sampah pembalut sekali pakai akan berakhir di TPA atau di perairan. Dan itu luar biasa dampaknya memenuhi bumi kita ya. Jadi misalnya saja kita berhitung, kalau satu orang perempuan menstruasi setiap bulan memakai 20-25 lembar, sementara misalnya di Indonesia ada sekitar 86 juta perempuan usia produktif, kira-kira 70 juta diantaranya menstruasi aktif, bisa dihitung 80 juta per bulan kali 20 lembar, berarti ada sekitar 1,6 miliar dalam satu bulan sampah pembalut sekali pakai. Jadi kira-kira itu yang bisa kita bayangkan dampak dari pembalut sekali pakai yang semuanya berakhir ke TPA. Sementara kita lihat sekarang hampir di semua daerah di wilayah Indonesia mengalami masalah yang sangat kritis tentang tempat pembuangan akhir, termasuk di Jogja ya. Hampir semua kabupaten menolak wilayahnya dipakai untuk TPA karena TPA Piungan sudah overload begitu. Jadi itu yang kita mau angkat, bahwa dalam memilih pendukung menstruasi sehat, dalam hal ini kesehatan reproduksi kita harus bisa memilih pembalut yang aman tidak hanya buat tubuh kita tapi juga untuk lingkungan kita. Oke, berarti tadi yang disampaikan Mbak Ani itu lebih banyak soal edukasi ya, yang harus dimiliki, pengetahuan, kesadaran yang harus dimiliki oleh perempuan, khususnya usia produktif yang saat ini hampir setiap bulan, mungkin walaupun tidak sama masa menstruasinya, tetapi memang hampir setiap bulan perempuan usia produktif menghasilkan sampah pembalut. Yang harus kita tahu, yang harus kita sadari adalah dari mana pembalut itu berasal gitu, bahan-bahannya. Memang kalau saya pribadi ya Mbak, pernah mendengar kayak desas-desus bahwa sebagian bahan-bahan dari pembalut bisa dibilang buatan pabrik kimia itu berasal dari serbuk-serbuk kayu dan sebagainya itu, dan memang ada yang menyebutkan bahwa ada sebagian produk pembalut itu yang menggunakan parfum, pewangi itu, dan bahkan pemutih ya Mbak. Nah, memang yang harus kita dorong adalah kesadaran bahwa untuk kita memutuskan atau kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita tahu kayak gitu, supaya kita juga lebih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, sebetulnya seperti itu ya Mbak. Nah, berbicara soal kesehatan reproduksi Mbak, soal penggunaan pembalut, kemudian apa yang sudah dirasakan Mbak Ani secara pribadi maupun melihat lingkungan sekitar untuk teman-teman perempuan yang sudah menggunakan pembalut kain? Apakah ada cerita-cerita atau ada hal-hal yang membuat Mbak Ani semakin termotivasi untuk mengkampanyekan ini lebih luas?
Ya, banyak cerita di belakang sebuah pembalut ya. Kalau kita mundur lagi, bahwa tadi karena ketidaktahuan kita tentang hak menstruasi kita yang sehat, sehingga kita tidak paham ternyata yang selama ini kita pakai itu sebenarnya membuat gangguan terhadap tubuh kita dan juga untuk lingkungan. Sehingga ketika kita sudah memakai pembalut kain, dan selama ini kami berjalan untuk melakukan edukasi dan kampanye, bahwa poinnya bukan hanya tentang memakai pembalut kain, tetapi lebih kepada bagaimana kesadaran perempuan untuk mengenal tubuhnya, ya. Bagaimana perempuan selama ini dijauhkan dari tubuhnya sendiri, dibuat abai, atau dibuat, bahkan ketika kita tidak tahu penyebab sakit menstruasi kita jadi membenci menstruasi kita setiap bulan. Bahkan banyak anak perempuan, atau saya dulu juga mengalami, saya sempat bertanya, kenapa saya harus mendapat tugas seperti ini? Atau banyak anak perempuan bilang menyesal dilahirkan sebagai perempuan karena sangat repot, ya. Nah, di situ kita tidak pernah tahu ada pengetahuan mendasar tentang menstruasi itu sendiri, tentang tubuh kita sendiri, sehingga ketika kita menstruasi kita tidak tahu apa-apa, kita hanya tahu bagaimana cara menampung darah menstruasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek sosialnya. Bagaimana ketika ini tidak pernah dibicarakan, akhirnya tidak banyak orang juga peduli. Bahkan mungkin dari lingkaran terdekat kita, keluarga kita, banyak yang tidak mau mendukung perempuan yang sedang menstruasi. Bahkan misalnya tetap harus bekerja, mengurus rumah, padahal aspeknya ketika kita bicara tentang ketubuhan perempuan kaitannya dengan menstruasi, kita punya hak juga untuk beristirahat saat menstruasi, karena di situ dimana kita energi yang dikeluarkan saat menstruasi sangat besar, sehingga hak kita adalah untuk beristirahat selama menstruasi. Ketika sekitar kita, bahkan keluarga kita, tidak paham tentang pengetahuan dasar tentang menstruasi, sehingga selalu kita diabaikan, tidak boleh istirahat, bahkan seorang perempuan akan tetap menjalankan tanggung jawabnya yang penuh dengan beban, ya. Sehingga kita selalu, istilahnya skip, kita selalu mengabaikan tentang, oh ternyata saya mengalami gangguan, ya, saya sering gatal-gatal, tapi ya sudahlah, begini saja, gitu kan. Nah, itulah yang kita bilang perempuan dijauhkan. Nah, dari pembalut kain ini kita mau bicara bahwa dengan memakai pembalut kain kita jadi lebih kenal tubuh kita. Kita tahu, oh iya, saya ternyata sudah tidak gatal-gatal lagi. Atau bahwa kita lihat, oh darah saya bulan ini lebih banyak, sehingga saya harus mungkin selama 2 jam atau 3 jam harus mengganti. Kemudian juga akan lebih sabar mencucinya. Dengan mencuci kita bisa tahu tadi volume darah kita, terus kebersihan kita, dan kita punya waktu sendiri untuk antara rileks dengan mencuci. Betul. Begitu. Dan itulah yang banyak disampaikan kawan-kawan ketika setelah mengobrol dengan kami atau di ruang-ruang diskusi bicara tentang hak menstruasi sehat, kemudian mengenal pembalut kain dan memakainya. Hampir semua menyatakan itu, bahwa ya ini adalah satu hal yang sangat penting untuk dibicarakan, dan juga untuk diupayakan. Semua perempuan harusnya mendapatkan pembalut kain yang aman dan sehat. Oke, saya setuju sih Mbak, yang tadi Mbak Ani katakan bahwa perempuan semakin dijauhkan dari dirinya sendiri, atas ketubuhannya dirinya sendiri, itu juga berkaitan dengan mungkin banyak sekali tuntutan, tidak hanya di rumah tetapi juga di lingkungan sekitar, untuk yang mendorong perempuan untuk segera menyelesaikan sesuatunya itu. Dan itu terbukti bahwa banyak perempuan yang menginginkan kepraktisan, dan itu mendorong akhirnya perempuan
lebih banyak memutuskan untuk menggunakan pembalut kimia ya Mbak ya. Padahal sekali pakai. Padahal memang yang kita tahu sendiri, kita tidak boleh berhenti pada apa yang harus kita lakukan untuk menampung darah menstruasi, tetapi kita harus tahu apa yang kita gunakan untuk menampung darah menstruasi itu. Nah, pembicaraan kita masih panjang Mbak, nanti kita akan lebih banyak menyinggung soal sampah dan lingkungan yang tadi Mbak Ani sampaikan bahwa ada irisan yang sangat dekat antara perempuan dan lingkungan itu lebih jauh setelah sesi break berikut ini. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Halo teman-teman, masih bersama saya Dina, Solidaritas Perempuan Kinasih dan teman-teman Mitra Wacana, masih di Rumah Biung Indonesia bersama Mbak Ani. Tadi kita udah lebih banyak membahas soal pembalut kain dan pembalut sekali pakai, bagaimana efeknya terhadap kesehatan reproduksi perempuan, bagaimana penggunaannya, dan tadi banyak hal-hal menarik yang akan kita explore lebih jauh pada sesi kali ini. Nah, tadi banyak, salah satunya yang disampaikan Mbak Ani soal ada irisan atau ada keterkaitan yang sangat dekat antara perempuan dengan alam dan apa yang perempuan gunakan, apa yang perempuan hasilkan. Nah, tadi juga kalau saya simpulkan ada dua rumusan ya Mbak. Yang rumusan pertama, adanya sejarah perempuan menggunakan serat, kemudian kain, kemudian ditemukannya pembalut sekali pakai pada masa Perang Dunia Kedua, tadi yang kemudian digunakan sampai sekarang untuk masa menstruasi perempuan. Kemudian rumusan kedua bahwa dari dulu sebenarnya kalau kita pelajari aktivitas dan penggunaan serat atau kain untuk
pembalut pada saat menstruasi perempuan itu sebenarnya tidak merusak lingkungannya, dan itu bisa kita refleksikan bahwa aktivitas perempuan sebenarnya bisa merawat lingkungannya sendiri kayak gitu. Nah, Mbak Ani, kita akan membahas pada sesi ini soal lebih lanjut soal perempuan dan lingkungannya tadi, terutama hal-hal yang menarik soal keterkaitan yang sangat dekat perempuan dengan lingkungannya. Yang Mbak Ani maksud itu seperti apa? Ya, jadi kalau tadi kita fokus bicara tentang kesehatan reproduksi perempuan, itu semua tidak bisa lepas dari sistem pendukung lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini perempuan butuh air bersih untuk pencucian, kemudian untuk asupannya kita semua butuh air. Kemudian yang kedua, kita butuh tanah untuk sumber pangan kita. Kalau kita bicara kesehatan reproduksi dan menstruasi, bahwa darah perempuan, darah manusia, khususnya untuk perempuan yang menstruasi aktif, itu membutuhkan asupan yang sehat dan bergizi. Kalau kita mundur lagi mau bicara tentang siklus menstruasi, bahwa saat PMS kemudian saat menstruasi kita sering merasa sakit, itu adalah karena hormon yang sedang bekerja untuk memperkuat rahim dan untuk memperkuat menghasilkan sel telur. Ketika menstruasi, rahim berkontraksi mengeluarkan darah menstruasi, itu ketika asupan kita tidak cukup untuk menghasilkan hormon penguat, itu kita akan merasa sangat kesakitan. Atau sebaliknya, kalau kita mengasup asupan kita, kalau ternyata dia tidak mendukung penguatan rahim dan keluarnya darah menstruasi, itu akan membuat sangat sakit. Rahasianya ada di ketika kita menstruasi atau saat PMS, kita sebaiknya banyak makan sayur dan buah segar. Kalau mau dicoba juga, rahasianya adalah kurangi makanan yang mengandung gula dan gluten. Dalam hal ini terigu, ya. Di dalam terigu itu mengandung gula, dan makanan yang mengandung banyak gula itu akan menghasilkan mengandung zat kimia yang akan membuat iritasi sel, dan itulah yang memicu kram otot saat kita menstruasi. Sehingga kenapa sangat benar bahwa perempuan zaman dulu jauh lebih sehat dan lebih kuat, karena mereka mengasup atau mengkonsumsi makanan yang sangat sehat, sangat bergizi, sayuran dan buah-buahan yang ada dari sekitar mereka. Sangat jauh dari sumber makanan yang pabrikan. Hari ini kita banyak mengalami gangguan, salah satu penyebabnya adalah asupan itu tadi. Sehingga kenapa kita sangat penting mempunyai akses kepada sumber pangan yang sehat tadi, di mana sumber pangan yang sehat itu berasal dari tanah yang subur. Nah, itulah kedekatan perempuan. Yang kedua, yang ketiga, kita juga butuh udara yang bersih untuk bereproduksi, untuk beraktivitas. Semua manusia butuh udara yang bersih, terutama perempuan ketika dia harus siklus menstruasinya, kemudian menyusui dan lain-lain, itu sangat membutuhkan udara yang bersih. Yang terakhir, kita membutuhkan api untuk energi kita beraktivitas dan juga untuk menghasilkan banyak sumber pangan. Sehingga itulah yang kita bilang hubungan perempuan sangat dekat dengan lingkungan kita. Sebaliknya, ketika terjadi bencana alam, perempuan pun yang akan pertama mengalami dampak. Ya, kita akan sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Kita juga akan mengalami kesulitan mendapatkan makanan, karena kita tidak tahu bencana terjadi saat kita menstruasi atau dalam keadaan sedang menyusui atau lain-lain, bahwa setiap siklus
reproduksi perempuan membutuhkan lingkungan yang bersih, sehingga disitulah ya kita bilang sangat dekat. Sehingga kenapa juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita konsumsi tadi, mulai dari asupan sampai pembalut yang aman buat tubuh kita dan juga untuk lingkungan. Karena kalau kita hanya memikirkan kesehatan tubuh kita, kemudian kita memakai sesuatu yang nanti berakhir menjadi sampah yang itu merusak lingkungan kita, berarti kita tidak berlaku adil terhadap lingkungan kita yang sebenarnya kita sangat tergantung pada sumber alam di sekitar kita. Gitu. Iya, sebenarnya ya sih Mbak, saya setuju bagaimana kemudian perempuan tidak hanya berhenti pada apa yang menjadi tanggung jawab yang dia konsumsi untuk dirinya sendiri, tetapi juga balik lagi untuk lingkungan. Pada akarnya lingkungan tanah dan sekitar kita itu, alam sekitar kita itu juga kita sangat tergantung pada mereka kayak gitu. Jadi itu menjadi pola yang berkelanjutan ya. Antara manusia terutama perempuan, kemudian lingkungannya, tanah, itu air, itu akan kembali juga kepada diri kita sendiri. Betul. Tadi saya juga setuju soal Mbak Ani menyampaikan konsumsi tertentu yang dapat mendorong kelancaran kita menstruasi, menghindari kita dari rasa kram, rasa sakit, itu juga bagian dari akses dan kontrol diri kita perempuan terhadap sumber pangan kita. Betul. Apa yang kita makan itu merupakan di bawah kontrol, di bawah kendali kita sendiri kayak gitu. Dan bagaimana kita mengaksesnya mudah atau tidak itu juga dari diri kita sendiri. Dengan yaitu salah satunya menggunakan pembalut kain, mengurangi bahkan menghindari pembalut sekali pakai yang dapat merugikan lingkungan kita sendiri. Itu justru semakin membuka akses kita terhadap kemudahan kita mengakses air, pangan, tanah yang subur dan itu sebagainya. Tadi juga ada Mbak sedikit yang saya justru lebih luas lagi, tetapi memang ini bisa dibahas lebih lanjut bahwa gluten, tepung itu impor ya Mbak, karena kan berasal dari gandum, dan itu merupakan salah satu sistem yang bisa merampas kedaulatan pangan perempuan. Karena selain itu impor dan bisa menyebabkan kram pada menstruasi perempuan, itu juga sebenarnya kerugian yang berlapis ya, bagi perempuan, dampak lingkungan juga gitu. Nah, kalau soal tadi kan sudah Mbak Ani sampaikan keterkaitan, ada beberapa keterkaitan irisan yang sangat dekat antara perempuan dan lingkungan. Kemudian kalau saya kembali lagi membahas soal pembalut kain dan pembalut sekali pakai, itu bagaimana perbedaannya, maksudnya pada saat penggunaan, apakah memang ada effort tertentu, upaya tertentu, atau ada hal-hal yang bisa kita tajamkan bahwa pembalut kain ini lebih baik untuk diri kita dan juga untuk lingkungan. Silakan Mbak. Ya, kalau kita mau bicara tentang diri kita yang baik untuk diri kita dan untuk lingkungan, persoalannya memang menjadi lebih ringkas ya. Kita pilih saja tadi asupan yang sehat, kemudian pembalut sebagai penampung darah menstruasi yang kita bisa pakai berulang-ulang dan itu tidak menjadi sampah. Tetapi yang mau digarisbawahi juga oleh Biyung Indonesia adalah tentang rantai kebermanfaatan. Kita bicara pembalut kain bukan hanya untuk kesehatan tubuh perempuan, tidak juga hanya untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga kita mau bicara tentang pemberdayaan perempuan. Kita mau bicara tentang berdaya bersama, sejahtera bersama. Karena begini, ketika perempuan yang memakai pembalut kain, dia akan secara signifikan melakukan penghematan. Ketika perempuan melakukan penghematan dari satu kebutuhan, dalam hal ini pembalut sekali pakai, dia tidak lagi membeli,
setiap bulan, kemudian dia berhemat, itu ada nilai kesejahteraannya. Dia bisa mengalihkan pengeluaran tersebut untuk konsumsi lain yang lebih posnya lebih prioritas. Atau bisa juga untuk mengembangkan dirinya, dia bisa membeli buku atau sekolah atau membuat dirinya lebih sehat begitu. Kemudian itu dari segi yang memakai, dia sejahtera dari secara signifikan dari penghematan pengeluaran bulanannya. Hal lain yang kita mau bilang berdaya dan sejahtera bersama adalah kita mau bicara tentang pengrajin perempuan yang menghasilkan pembalut kain. Ketika kita memakai pembalut kain, itu pasti diproduksi dan dijahit oleh pengrajin perempuan. Disitulah kita mau angkat bahwa ini adalah kita membantu sesama perempuan juga. Kita membantu perempuan yang memakai, kita membantu juga perempuan yang memproduksi, karena di situ ada nilai kesejahteraan dari penghasilan yang dia buat dari pembalut kain tersebut. Jadi disitulah nilai yang kita mau angkat. Jadi bahwa pembalut kain ini ada nilai kemanfaatan buat dirinya, untuk lingkungannya, dan juga untuk sesama perempuan. Makanya itu juga salah satu alasan kami memakai tagline perempuan bantu perempuan, karena ada nilai kebermanfaatan yang lebih luas dari sebuah pembalut kain. Oke. Kalau penggunaannya sendiri Mbak gimana? Misalnya perempuan pada umumnya mengeluarkan sekian mililiter darah sampai sekian mililiter darah. Nah, untuk pembalut kain pembalut sekali pakai itu kan paling enggak dalam satu hari perempuan mengganti pembalutnya 2-3 kali pembalut. Kalau pembalut kain itu bagaimana Mbak? Dan bagaimana cara membersihkannya dan sebagainya? Pada dasarnya sama, penggunaan pembalut kain dengan pembalut sekali pakai. Jadi kalau misalnya kita memilih pembalut kain yang ketebalannya sesuai dengan kenyamanan kita, itu kita sendiri yang akan mengukur setiap berapa menit, berapa jam kita harus mengganti, karena setiap perempuan volumenya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa bilang setiap 3 jam atau 4 jam dengan pembalut kain ini kita harus ganti. Enggak. Sekali lagi itu dengan pemakaian pembalut kain, perempuan menjadi lebih intens melihat dirinya ya. Termasuk hal sepele, memperhatikan, oh saya sudah harus ganti, saya rasa penuh, jadi saya harus ganti. Nah di situ kemudian pemakaian pembalut kain kita bisa pakai, jika cara pakai dan merawatnya baik, itu bisa sampai 3-4 tahun pemakaian. Jadi jauh lebih hemat dan sebenarnya lebih nyaman ya. Kita tidak lagi, karena begini, ketika kita mengalami gangguan, banyak perempuan yang menyampaikan bahwa ketika dia mengalami gangguan iritasi, gatal-gatal, bahkan infeksi dari pemakaian pembalut sekali pakai, kemudian lanjutannya dia akan mengakses obat, artinya itu ada pengeluaran tambahan. Dan kawan-kawan yang sudah memakai pembalut kain juga banyak yang menyampaikan bahwa secara signifikan mereka juga menghemat pengeluaran kebutuhan obat tadi, penghilang gatal-gatal, iritasi dan lain-lain. Begitu. Oke. Sebenarnya yang tadi Mbak Ani sampaikan itu persis dengan apa yang Mbak Ani sampaikan di awal, bahwa dengan menggunakan pembalut kain itu sebenarnya itu waktu kita untuk mengenali diri kita sendiri. Betul. Kenyamanan kita menggunakan seberapa tebal pembalut tersebut, seberapa lama kita akan mengganti. Oh ini sudah waktunya ganti. Itu justru kita semakin mengenali diri kita sendiri ya Mbak. Betul. Nah, bagaimana sih Mbak kemudian ini masih soal penggunaan ya Mbak? Karena kalau saya sendiri itu lebih banyak aktivitas di luar ruangan. Dan itu sangat riskan kepada hal-hal yang di luar kendali, misalnya bocor atau sebagainya, itu dalam tanda kutip. Nah, bagaimana kemudian pembalut kain ini bisa mengurangi potensi itu?
atau untuk aktivitas di luar ruangan, bagaimana kita membawanya atau menyimpannya kayak gitu, Mbak? Ya. Juga sebenarnya sangat mudah dan sederhana, seperti kita membawa cadangan pembalut ketika kita keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah atau bepergian jauh. Itu sangat mudah ketika kita memang membawa cadangan. Dan pemakaian pembalut kain ini juga sangat mudah pencuciannya, jadi juga bisa istilahnya disimpan untuk dicuci tunda gitu. Jadi misalnya kita lagi bepergian di keluar rumah, kemudian di tempat umum kita harus ganti, ketika kita merasa sudah penuh dan harus ganti, dengan membawa cadangan pembalut itu bisa membantu tadi kekhawatiran kita untuk tembus. Jadi sekali lagi, ketika kita merasa nyaman dan senang ketika kita memakai pembalut kain, kita akan mempersiapkan semuanya ketika kita keluar rumah gitu. Dan pengalaman kami sendiri dan banyak kawan yang memakai pembalut kain untuk bepergian juga mengalami hal yang sama, artinya kemudahan dan yang mungkin di awal saat adaptasi kita khawatir, ternyata dalam perjalanannya itu sama sekali tidak merepotkan gitu. Hanya memang di sini ini juga poin lain ketika kita bicara tentang akses air bersih di tempat umum. Itu ketika kita paham bahwa kebutuhan hak menstruasi sehat kita adalah salah satunya air bersih, itu juga akhirnya kita bisa bicara bahwa akses kita ke air bersih itu juga terbatas sebenarnya. Artinya pemenuhan air bersih untuk masyarakat di tempat-tempat publik itu belum terpenuhi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya dari isu pembalut kain ini juga kita bisa mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas umum, terutama untuk yang berpihak pada perempuan, itu harusnya salah satunya adalah ketersediaannya air bersih di tempat-tempat umum, kemudian toilet, kamar mandi, sanitasi dan lain-lain. Oke, berarti sebenarnya ya teman-teman, yang dari tadi Mbak Ani sampaikan itu sudah cukup menurut saya untuk kita semua memiliki potensi yang besar untuk keluar dari circle pembalut sekali pakai. Karena memang itu selain tidak baik ya untuk kesehatan kita, tetapi juga tidak baik untuk kesehatan lingkungan sekitar kita kayak gitu. Nah, terakhir nih Mbak, apa pesan untuk para perempuan ini, baik itu dalam hal menstruasi, penggunaan pembalut untuk penggunaan pembalut kain atau secara umum? Mbak. Ya, bukan pesan. Oh ya. Tetapi bahwa mari kita bersama untuk saling menguatkan ya, bahwa ini kan sebenarnya pada status di mana sebenarnya kita punya kesadaran baru untuk mengenal diri kita sendiri, ketubuhan perempuan, peran perempuan terhadap lingkungan, baik lingkungan kita secara fisik maupun secara sosial. Bahwa selama ini ketika kita dijauhkan dari akses dan kontrol terhadap hak hidup sehat kita, hari inilah kita bersama-sama mari kita saling menguatkan untuk mendapatkan hak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan kita semua mempunyai kesadaran yang sama, kemudian bagaimana kita bergerak membantu perempuan yang tidak punya akses sama sekali terhadap informasi ini, terhadap akses untuk mendapatkan sistem pendukung kesehatan dirinya. Jadi kalau kita mau bicara tentang populasi perempuan atau populasi penduduk, kita lihat piramida bahwa perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan jauh lebih banyak karena dia berada di piramida bawah. Sehingga
jumlah yang sebanyak itulah yang harusnya kita bisa dorong atau ajak untuk mendapatkan hak hidup sehatnya. Sehingga dari situlah kita bicara bahwa kita harus sama-sama bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengadvokasi hak perempuan atas menstruasi sehatnya dan kesehatan reproduksinya, mendorong pemerintah untuk bisa memenuhi hak kita. Dalam hal ini termasuk pembalut kain. Pembalut yang sehat dan aman untuk perempuan dan juga untuk lingkungan itu harusnya disediakan oleh pemerintah, menjadi salah satu dari jaminan kesehatan masyarakat. Sehingga harapannya ke depan kita bisa sama-sama selain menguatkan sesama perempuan, kemudian bisa merangkul banyak perempuan di banyak pelosok seluruh Indonesia, dan juga bersama-sama mendorong pemerintah untuk bisa memenuhi hak perempuan dalam hal ini menggratiskan menstruasi, termasuk di dalamnya adalah menggratiskan pembalut kain yang bisa diakses gratis di setiap puskesmas, dan itu menjadi bagian dari jaminan kesehatan. Begitu. Oke, Mbak Ani, banyak banget yang tadi Mbak Ani sampaikan dari awal sampai tadi barusan, itu merupakan rangkaian ya, atau kesimpulan yang sangat padat tentang pengalaman Mbak Ani dan teman-teman. Pengalaman perempuan adalah pengetahuan, kalau yang saya tahu itu, dan itu patut dan sangat-sangat bagus, baik untuk disebarluaskan bahwa ini ada pengalaman perempuan di sini, untuk kita bisa loh menggunakannya, kita bisa sesuaikan di daerah ini, di daerah kita sendiri. Dan banyak hal yang sudah atau yang akan kita lakukan itu pasti akan bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk diri kita sendiri gitu. Nah, makasih banyak Mbak Ani. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu menyampaikan semua pengalaman dan pengetahuan Mbak Ani dan teman-teman terkait pembalut kain, lingkungan, perempuan dan irisan-irisannya. Sangat-sangat membuka, kalau untuk saya pribadi, membuka dorongan untuk kesadaran untuk ayo segera menggunakan pembalut kain. Karena memang sampai sekarang juga banyak pilihan sebenarnya ya Mbak, ada pembalut kain, ada menstrual cup, dan semua yang, kalau saya punya keyakinan semua yang baik untuk perempuan itu baik untuk lingkungan, baik untuk bumi. Nah, sekian teman-teman, kita akan bertemu di kesempatan lain kali, kesempatan selanjutnya. Mungkin kita bisa membicarakan hal lain, atau kita bisa bertemu dengan Mbak Ani lagi. Semoga pembicaraan kami pada siang hari ini bisa membawa kebermanfaatan, pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Saya Dina Herdiana, Solidaritas Perempuan Kinasih, bersama teman-teman Mitra Wacana dan Mbak Ani dari Biyung Indonesia, mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Thank you.